Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Kamis sore 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan daurah sebelum liburan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, ayuhat talabah, afanillahu iyyakum. Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas dua poin, yaitu kewajiban santri saat liburan, atau poin yang lain atau tema yang dalam bahasa lain, hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan. Hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan. Kemudian yang kedua adalah hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan. Dua poin ini insyaallah ta'ala kita akan bahas, dan insyaallah ta'ala besok subuh kita akan mempelajari hal yang diharamkan untuk santri saat liburan dan hal yang dimakruhkan untuk santri saat liburan. Dan besok juga mungkin maghrib atau asar kita akan bahas hal yang dimubahkan untuk santri saat liburan. Jadi catatan kalian, saya harapkan kalian bawa ke rumah sehingga menjadi barometer. Oh, ini yang diwajibkan saat saya liburan, ini yang disunnahkan, ini yang diharamkan, ini yang dimakruhkan, ini yang dimubahkan. Sebelum saya sebutkan hal-hal yang diwajibkan, maka istilah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah ini sesuai yang dipahami di dalam syariat Islam melalui ilmu fikih. Wajib berarti ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tariquhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat
dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka ketika kita mengatakan hal yang wajib dilakukan santri saat liburan, berarti itulah perintah, memang benar-benar perintah syariat, bukan hanya peraturan pesantren, tapi perintah syariat. Yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu pada waktunya. Ini wajib bagi santri melakukannya, mendirikan sholat 5 waktu pada waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah oleh kalian selalu sholat dan sholat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian seluruhnya sholat. Termasuk yang dimaksud dengan mendirikan adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, as-salatu liwaqtiha, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Ini poin pertama, mendirikan sholat pada waktunya. Saat kalian liburan di rumah, tidak ada ustadz, musyrif, bagian keamanan, maka sholat pada waktunya. Ini wajib untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat wajib di masjid, terutama di daerah-daerah yang sudah dibuka masjid untuk umum. Karena pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah bagi laki-laki adalah di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jumhur ulama berdalil dengan ayat ini, dalilun ala wujubi salatil jamaah, dalil atas wajibnya salat berjamaah, dan salat berjamaah dilakukan di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak membakar rumah-rumah yang di dalamnya terdapat laki-laki yang tidak punya alasan, yang sholat di dalam rumah. Beliau tidak jadi membakar dikarenakan di dalamnya ada perempuan dan orang-orang tua. Ini menunjukkan bahwa wajibnya sholat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan bagi orang yang buta, padahal rumahnya jauh dari masjid. Antara rumahnya dengan masjid banyak binatang buas. Orang yang buta tersebut tidak memiliki penuntun untuk pergi ke masjid, tetapi selama yang buta ini mendengar azan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Kemudian orang tersebut mengatakan, na'am. Idzan fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan tersebut. Apalagi yang sehat, yang muda, maka mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Ini hukumnya wajib. Berdosa secara syariat Islam, bukan hanya peraturan pesantren. Berdosa secara syariat Islam untuk tidak sholat di masjid, menurut pendapat yang lebih kuat.
Kemudian hal yang ketiga masih berkaitan dengan sholat adalah mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Tidak seperti sholatnya orang munafik yang terlalu cepat dan tidak menyebut zikir-zikir sholat di dalam sholatnya. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada seseorang setelah selesai orang tersebut sholat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, sholatlah lagi, sesungguhnya tadi engkau belum sholat. Kemudian orang tersebut sholat kembali. Setelah selesai sholat, dia datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali orang ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat sebaik ini. Fa'allimni, maka ajari aku sholat. Maka di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, beliau mengajarkan, thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa jlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah di dalam rukukmu, sujudlah sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Kita sholat tidak boleh haram seperti orang-orang munafik, sholat yang terlalu cepat seperti ayam mematuk makanannya. Tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik salatnya menunggu waktu asar habis. Ketika mau terbenam matahari, dia bangun mendirikan sholat asar dengan cepat-cepat, tidak berzikir di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Ini yang ketiga, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Dan saya tidak ingin mendengar keluhan dari para santri, dari para wali santri, orang tua kalian, mengapa anak saya pulang saat liburan susah bangun subuh, susah sholat asar, susah sholat isya. Bangun subuh karena mungkin terlalu banyak begadang, sholat asar karena mungkin ketiduran di siang hari, sholat isya karena mungkin sudah tidur. Maka hati-hati. Yang pertama yang wajib dilakukan santri saat liburan, mendirikan sholat pada waktunya. Tidak boleh terlalu lambat, apalagi sampai di luar waktunya. Seorang santri bangun sendiri, tidak lagi dibangunkan, tidak bermalas-malasan sholat. Bahkan kalau perlu dia yang membangunkan adik-adiknya, kakak-kakaknya dan orang tuanya dengan santun. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, terutama dengan mengerjakan protokoler kesehatan. Yang ketiga, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. Itu 1-3 berkaitan dengan sholat. Yang keempat, berkaitan dengan membaca Al-Quran. Hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan adalah membaca Al-Quran, baik itu murajaah apa yang sudah dihafal atau ziyadah atas apa yang sudah dihafal, baik itu murajaah apa yang sudah dihafal
atau ziyadah atas apa yang sudah dihafal. Bikin program buat kalian, bikin program untuk diri masing-masing. Saat liburan, saya bagaimana dengan Quran saya, dan saya ingin dapat laporan kelak. Saya akan tanya santri satu-satu setelah liburan nanti, apa yang dia kerjakan dengan Al-Qur'annya. Tidak perlu buku, saya cuma perlu kejujuran. Bagaimana kamu dengan Qur'anmu saat liburan? Apakah apa yang dibaca, apa yang dikerjakan? Apakah murajaah seberapa? Kemudian ziyadah seberapa? Apakah pagi saya ziyadah ataukah pagi saya murajaah? Kalau perlu kerjakan seperti yang kalian kerjakan di pesantren setelah subuh dan setelah maghrib. Tidak ada sesuatu yang sangat mendesak. Masih banyak waktu kalian untuk kalian bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya dan tetap berhubungan dengan Al-Quran kalian selama liburan. Ini wajib hukumnya, karena asal hukum seorang muslim wajib membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Dan para jumhur ulama ahli fikih mengatakan al-amrul mutlaq yadullu alal wujub. Asal perintah secara mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacalah oleh kalian seluruhnya Al-Qur'an. Apalagi penimba ilmu agama, harus ada acara dengan Al-Qur'annya. Harus ada acara dengan Al-Qur'annya. Apakah itu menambah ziyadah atas apa yang sudah dihafal dan programkan, ataukah itu murajaah apa yang sudah dihafalkan dan diprogramkan? Jangan asal-asalan, programkan. Kalian sudah belajar sangat kental di pesantren ini. Modal adalah waktu dan pengaturannya. Modal adalah waktu dan pengaturannya. Persis seperti yang dilakukan di pesantren. Habis subuh 1 jam atau 45 menit, entah itu habis subuh kalian ziyadah atau murajaah. Habis maghrib sampai isya, entah itu habis subuh ziyadah atau murajaah. Silahkan atur waktu dan programnya. Kemudian yang kelima, yang wajib dilakukan oleh santri saat liburan adalah membantu orang tua. Membantu orang tua dalam pekerjaan-pekerjaannya, baik itu pekerjaan bapak atau pekerjaan ibu. Dan ini termasuk daripada berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Ini 5 perkara yang diwajibkan untuk santri saat liburan. Sekarang, hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan. Hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan. Sebelum saya sebutkan hal yang disunnahkan, saya ingin menambahkan tentang membantu orang tua. Tidak perlu menunggu orang tua memanggilmu. Nak, cucikan piring. Nak, rapikan meja. Nah, siapkan meja makan. Tidak perlu. Tetapi berinisiatiflah sebagai anak untuk membantu orang tua. Buktikan bahwasanya kita di pesantren adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua.
salah satu warisan pendidikan di pesantren, saya wajib berbakti kepada orang tua. Salah satu warisan pendidikan di pesantren, saya wajib berbakti kepada orang tua, membantu orang tua sebelum mereka menyuruh saya, membantu orang tua sebelum mereka meminta bantuan kepada saya. Hal yang disunahkan untuk santri saat liburan: satu, membaca zikir setelah sholat. Membaca zikir setelah sholat. Maka seorang penimba ilmu agama senantiasa setelah sholat fardu dia berzikir kepada Allah, tidak langsung keluar masjid, tetapi berzikir kepada Allah. Terutama kalau subuh, maka zikirnya agak panjang. Kemudian kalau maghrib juga zikirnya agak panjang. Ini adalah termasuk hal yang disunnahkan saat liburan untuk santri, membaca zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah, sebagian semua dari kalian sudah menyetorkan hafalan zikir setelah sholat. Itu fungsinya, dan itu adalah pengalaman pribadi saya. Makanya saya ingin menularkan kepada kalian. Saya dulu kemana-mana bawa buku zikir, kemana-mana bawa buku doa. Maka beberapa doa kebanyakan saya hafal. Dan sekarang waktunya kalian seperti itu. Cari buku-buku doa kecil, sakuan, buku-buku zikir kecil, sakuan. Hafal. Masa kehidupan kita yang penuh dengan zikir, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, makan, minum, naik kendaraan, turun kendaraan, saat safar, sampai dari safar, saat hujan, saat reda hujan, saat setelah selesai hujan, dan banyak sekali zikir-zikir. Semestinya seorang muslim menghafalnya dan diamalkannya. Maka yang disunahkan yang pertama, membaca zikir setelah sholat. Yang kedua, membaca zikir pagi dan petang. Ini hukumnya sunnah, agar terjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Zikir pagi dan petang sangat bagus untuk dibaca untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan biasakan tidak membaca zikir pagi dan petang. Sebagian santri saya tidak ingin mendengar. Kalau sudah liburan, sudah sholat subuh terlambat, sulit dibangunkan, kemudian tidak sholat di masjid, kemudian tidak ada zikir pagi, zikir setelah sholat tidak ada zikir pagi. Ini menyedihkan. Dan sebagaimana yang saya katakan, kalian pulang membawa nama besar pesantren, membawa pendidikan yang ada di pesantren, membawa nama baik pesantren. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan adalah mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala 12 raka'ah lil bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang selalu menjaga 12 rakaat, maka pasti dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jika ingin ditambah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tetapi yang sangat muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 jumlahnya. Maka seorang, jangankan penuntut ilmu agama, yang muslim bukan santri saja, mereka dianjurkan dengan sangat untuk selalu menjaga itu. Apalagi santri yang mereka belajar dalil-dalil, lebih mendalami dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu adalah yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat, termasuk daripada hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan, mengerjakan sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Adam, irka' li arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan cukupkan kehidupanmu sampai akhir siang. 4 rakaat. Usahakan, disunnahkan, dan arti sunnah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim, hal yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras. Lam yastahiq bil adzab tariquhu amdan mutlaqa, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kemudian yang kelima, yang merupakan kebiasaan kalian, yaitu mengerjakan sholat tahajud dan witir, walau hanya 1 rakaat sebelum tidur. Ini sangat disunnahkan, walau hanya 1 rakaat sebelum tidur, mengerjakan sholat tahajud dan witir walau hanya 1 rakaat sebelum tidur. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Apabila seseorang ingin sholat 1 rakaat saja, maka itu berarti dia mengerjakan sholat witir. Masa 1 rakaat tidak sanggup 1 malam? Apalagi kalian kebiasaannya sudah terdidik. Dan yang paling bagus dan paling mudah adalah bangun setengah jam sebelum azan subuh. Sholatlah pada waktu itu, setengah jam sebelum azan subuh. Kalian tidur dari mulai waktunya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 tidur, kemudian setengah jam sebelum azan subuh bangun, sholat semampunya. Sholat tahajud berapa, sholat witir berapa. Imam Ahmad rahimahullah tidak menerima persaksian orang di pengadilan apabila dia sengaja terus-menerus meninggalkan sholat witir, yang mana jumlah sholat witir cuma 1 rakaat. Kemudian yang disunnahkan bagi seorang santri adalah seorang santri dikenal dengan, ini yang keberapa? Yang kelima, seorang santri dikenal dengan membaca buku. Maka niatkan untuk membaca buku yang bermanfaat selama liburan. Cari buku-buku yang bermanfaat selama liburan dan selesaikan. Seperti sejarah Nabi Muhammad SAW, selesaikan. Ya, 20 hari itu waktu yang lama. Sebelum tidur kalian baca. Kalian punya waktu-waktu. Ya. Maka ini hal-hal yang disunnahkan. 5 hal yang disunnahkan. Baca buku yang kalian suka untuk membacanya. Saya belum selesai baca buku tentang sejarah Nabi, coba saya baca. Bacanya dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan. Bacanya dengan karena menginginkan mengetahuinya. Atau baca buku-buku yang bermanfaat lainnya.
dan programkan hal tersebut. Nah, ini 5 hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan. Saya ingin ada yang bisa menjawab, habis itu baru kalian bisa berolahraga. Apa hal-hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan? Nah, yang paling belakang, Harith. Iqra ma katabta. Nasib kalian olahraga ada pada tangan beliau. Apa hal-hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan? 1. Mendirikan sholat 5 waktu pada waktunya. 2. Mendirikan sholat wajib di masjid. 3. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tumakninah. 4. Membaca Al-Quran. Ada lagi yang tersisa? 5. Membantu orang tua dalam pekerjaannya. Baik. Jazakallahu khairan. Ahsanta. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, apa hal-hal yang disunnahkan untuk santri saat liburan? Nah, Zaki, Rizkan. saya selalu keliru. Rizkan. Nah, 1. Membaca zikir setelah sholat. 2. Membaca zikir pagi dan petang. 3. Mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyah. 4. Mengerjakan sholat duha. 5. Mengerjakan sholat tahajud dan sholat witir walaupun 1 rakaat sebelum tidur. 6. Seorang santri dikenal dengan membaca buku di waktu liburan. membaca buku, hatamkan 1 buku, pilih buku-buku yang bermanfaat dan kemudian dihatamkan. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu bil insaraf.